sebelah mana? Sana, iya, silakan boleh berbeda ya Bu. Iya. Gimana? Sudah nyaman duduknya? Sudah. Gimana kabarnya hari ini Mbak Arin? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya. Ya. Nggak sakit? Ini musimnya soalnya hujan ya. Iya. Kemarin tuh habis sakit 3 hari dari Kamis. Terus Kemarin sore minggu sore itu baru agak enakan. Baru sembuh. Alhamdulillah udah enak banget sekarang. ya udah. Sempat berobat kemarin Mbak Arin? Iya. Sempat berobat. Soalnya sampai panas, pusing, terus batuk pilek juga. Oh gitu ya. Terus ini tadi sebelum dari sini dari mana? Habis kelas Oh habis kelas. Iya. Jam berapa tadi Mbak Arin? 7:30. 7:30. Iya, Kelasnya siapa? Pak Mudar. Oh Pak Mudar. Gimana tadi kelasnya? Seru? Ya seru sih, tapi ya agak pusing dikit. Wah Pak musik. Statistika. Oh iya Mbak Arin. Ruwet ya. Iya. Oke baik. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Arin sudah menyempatkan datang ke sini buat menemui saya. Di sini saya ada acara ya. Saya hanya bisanya 15-20 menit. Tapi kalau Mbak Arin nggak berkenan juga nggak apa-apa, kita nanti jadwalkan di hari lain. Gimana? Enggak, sekarang ada caranya waktu segitu sih Cukup ya. Ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya. Saya di sini hanya sebagai fasilitator buat Mbak Arin. Nanti apapun yang Mbak Arin ceritakan ke saya, yang Mbak Arin bagikan ke saya, kembali lagi ke Mbak Arin sendiri. Gimana, sudah paham? Ya. Nah, Mbak Arin di sini kan nggak mungkin nih, nggak ada yang mau dibicarakan dengan saya. Gimana nih perasaannya Mbak Arin sekarang? Ya agak itu sih Bu, sedih, terus juga apa ya, kecewa gitu loh Bu sama diri saya sendiri gitu. Jadi kecewa saya kesini gitu. Kecewa aja atau mana? Marah Iya atau betul. Kadang itu sampai kayak marah gitu loh Bu sama diri saya. Nah, terus di saat Mbak Arin marah nih, ini marah aja atau ada sampai benci? Enggak sih ya, marah aja. Marah aja nih ya. Nah, di saat Mbak Arin marah nih, perilaku apa yang muncul dari diri Mbak Arin? Biasanya tuh kalau saya keinget kejadiannya itu jadi kayak nangis gitu. Nangisnya tuh bisa sampai lama gitu. Ya cuma nangis, bisanya ya cuma nangis aja. Mbak Arin kan tadi bilang saat keingetkan dan bilang, nah boleh diceritakan nih apa yang membuat Mbak Arin sampai marah. Terus marah itu tadi sampai Mbak Arin nangis berlebihan itu gimana ceritanya? Jadi dulu itu saya kenapa kok bisa sampai marah sama diri saya sendiri itu karena waktu itu kan ayah kan udah sakit ya Bu, udah lama gitu sekitar 8 bulan kalau nggak salah. Jadinya tuh udah apa ya, udah bolak-balik rumah sakit juga. Terus tapi waktu kejadian itu ayah di rumah dan diharuskan pakai apa ya, tabung oksigen gitu. Nah di rumah itu ada 3 tabung oksigen.
Jadi biasanya yang masang oksigen, kalau oksigennya habis gitu ya saya. Soalnya ibu juga kurang paham itu, kurang bisa, jadinya ya siapa lagi kalau nggak saya gitu. Terus waktu kejadian apa itu, tabung oksigennya itu waktu itu bermasalah gitu. Jadi kan ada 3 ya tabungnya, yang 2 ini udah habis, jadi tinggal yang 1 ini. Ternyata waktu saya pasang yang terakhir ini kayak apa ya, kayak bermasalah gitu loh, kayak keluarnya itu banyak apa ya, kayak ngos gitu. Oh, bocor gitu ya? Iya, kayak bocor Gitu. terus jadinya ya saya bingung ya Bu. Terus disuruh ayah kayak apa ya, kayak nyumbat gitu, dikasih kain atau apa gitu ya saya lakukan. Terus sampai paginya, sampai minggu pagi itu ternyata masih nggak apa, keluarnya itu malah jadi sedikit, jadi nggak lancar gitu. Terus keluarga saya juga, keluarga saya itu ada yang sampai pinjam ke klinik, tapi ya apa, lama gitu loh prosesnya. Terus Izin-izin gitu ya? iya, terus juga apa, ada yang pinjam ke tetangga juga, katanya nggak ada gitu. Terus jadinya saya itu waktu itu benerin di rumah, jadi sama ayah aja itu. Terus ibu saya itu posisinya waktu itu apa ya, waktu itu telepon sama kakaknya di luar rumah gitu loh. Jadinya waktu saya benerin itu ya kan saya sama ayah aja. Nah saya kira itu ayah waktu itu tidur gitu loh Bu. Jadinya ya pas saya benerin juga nggak panik gitu. Tapi kok tiba-tiba itu apa, ayah itu mulutnya itu keluar busa gitu. Jadinya ya saya apa, teriak-teriak manggil ibu gitu. Kok kenapa kok mulutnya ya keluar busanya gini. Jadinya waktu itu saya itu merasa bersalah karena apa ya Bu, kenapa kok waktu itu saya nggak bisa benerin oksigennya gitu. Nggak bisa benerin oksigennya cepet-cepet gitu Iya. kan? Terus menurut Mbak Arin itu tadi, kalau Mbak Arin cepet-cepet benerin oksigen, ayahnya masih ada sampai sekarang gitu. Ya mungkin aja bisa kan bukan itu ya, yang melepaskan ya saya. Mungkin kalau nggak saya lepaskan, meskipun keluar sedikit kan masih ada yang masuk gitu ke tubuhnya itu oksigennya. Tapi waktu itu saya copot gitu loh Bu. Terus akhirnya Mbak Arin langsung nggak ada gitu. Iya. Terus Mbak Arin berpikiran kalau memang Mbak Arin cepet-cepet masangnya, Ya kalau memang waktu itu aneh aja kalau saya bisa benerin cepat gitu, terus bisa masang tepat waktu juga. mungkin hanya bisa. Tapi Mbak Arin sebelumnya sudah tahu kalau umur itu sudah ada yang menentukan. Ya tahu sih. Ya terus
kan semuanya ada yang ngatur kan. Ya, tapi kan kita sebagai manusia juga harus ada apa ya, ada usahanya dulu gitu loh. Benar. Kenapa waktu itu saya nggak bisa gitu? Ya mungkin umurnya ayahnya Mbak Arin segitu gitu aja. Kan bukan kita yang menentukan umur seseorang. Ya kan Mbak Arin, namanya Mbak Arin, Tuhan bisa membuat umur seseorang lebih panjang gitu. Ya mungkin Mbak Arin dulu ya bisa cepet-cepet masangin oksigen ke ayahnya Mbak Arin. Kalau ayahnya Mbak Arin udah gak ada ya udah, memang udah takdirnya udah gak ada. Tuhan. Terus kenapa harus menyesali diri sendiri Mbak Arin? Kamu gak harus marah. Kan itu semua sudah ada dan atur. Umur juga kita nggak tahu kan sampai kapan. Kita nggak bisa menentukan umur seseorang. Terus gimana? Kenapa kok sampai menyesal, sampai marah gitu diri sendiri? Karena saya merasa nggak bisa nolong ayah itu. Ya memang itu sudah umurnya sudah sampai segitu Mbak Arin. Nggak perlu disesali, nggak perlu marah. Terus gimana sekarang? Berarti bukan karena saya Ya enggak, bukan karena Mbak Arin. Gimana sekarang perasaannya Mbak Arin? udah agak sadar gitu. Ya kalau kan semua umur juga nggak ada yang tahu. Udah ada Tuhan yang ngatur gitu. Terus sekarang gimana perasaannya? Masih marah atau gimana? Terus sekarang kalau nggak marah, sekarang gimana? Ya jadi kayak agak kecewa gitu sama diri saya sendiri. Ya Tapi ya tetap sedih sih Bu. kan sedih kan, maklum ya Mbak Arin. Ya kan sedih ya, pastinya sedih. Tapi kan semuanya sudah kembali ke yang punya kita, itu Mbak Arin. Ya Ada yang masih ngeganjel? enggak. Ada yang mau masih diceritakan atau bagikan ke saya? Udah ya. Sudah, beneran. Ya Gimana perasaannya sekarang Mbak Arin? udah agak lega. Ya baik, kalau begitu kalau sudah lega, besok-besok Mbak Arin bisa isi lagi buat sharing-sharing apalagi gitu ke saya, apa-apa. Nanti kita jadwalkan dulu ya. Iya. Tempatnya di mana, jam berapa beli ya kan. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Arin sudah datang ke sini untuk menyempatkan waktunya untuk ketemu dengan saya. Iya, saya juga mau terima kasih ke Ibu Kak udah mau
pamit dulu ya. Silakan Mbak Arin, hati-hati ya di jalan ya. Ya.